Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 61. Pemandangan Indah. Setelah keluar dari tubuhnya, jiwa Xiaolang kemudian terbang menyusuri hutan yang sangat luas tersebut. Apapun yang ada di dalam hutan tidak bisa lepas dari penglihatannya, termasuk monster-monster yang sedang bersembunyi, entah bersembunyi di suatu tempat ataupun bersembunyi dengan menggunakan formasi pelindung, semuanya terlihat jelas oleh Xiaolang. Setelah terbang menelusuri hutan cukup lama, Xiaolang akhirnya menemukan sebuah tempat yang cukup menarik perhatiannya. Tempat tersebut adalah sebuah air terjun kecil yang berada di sisi lain hutan. Yang menarik dari air terjun kecil tersebut adalah, ada energi aneh yang Xiaolang rasakan dari balik air terjun tersebut. Selain itu, ada sebuah formasi pelindung tingkat tinggi yang melindungi air terjun tersebut. Formasi ini bukanlah formasi pelindung biasa. Artinya, apapun yang ada di balik air terjun ini pastilah benda yang sangat berharga, gumam Xiaolang. Baiklah, kalau begitu mari kita periksa, lanjutnya, kemudian terbang mendekati air terjun kecil tersebut. Ketika ia sudah benar-benar dekat dengan air terjun kecil tersebut, Xiaolang tiba-tiba saja terpental ke belakang, seperti ada sesuatu yang menendangnya agar tidak mendekati air terjun tersebut. Xiaolang mengerutkan alisnya, ia tidak pernah menyangka jika ia tidak bisa melewati air terjun tersebut. Ternyata tidak bisa ditembus, kalau begitu aku harus menghancurkannya secara langsung, ucap Xiaolang, kemudian terbang kembali ke tubuhnya. Setelah kembali ke dalam tubuhnya, Xiaolang langsung terbang menuju ke tempat di mana air terjun kecil itu berada. Saat sampai di sana, air terjun kecil tersebut nampak seperti air terjun biasa, bahkan Xiaolang tidak merasakan apapun atau menemukan adanya keanehan pada air terjun tersebut. Sangat berbeda dengan ketika jiwanya datang ke sana. Siapapun yang menciptakan pelindung ini pastilah orang yang sangat hebat, tapi aku terpaksa harus menghancurkannya, karena aku ingin tahu apa yang ada di balik air terjun ini, ucap Xiaolang, kemudian menyerang air terjun di hadapannya dengan tombak yin dan yang. Duar. Ledakan yang cukup besar terjadi ketika tombak yin dan yang menghantam sesuatu yang menghalangi air terjun. Bersamaan dengan ledakan besar tersebut, dari arah air terjun juga terdengar suara seperti kaca yang pecah karena telah dihantam oleh sesuatu. Xiaolang tersenyum senang mendengar suara tersebut. Ia kemudian mendekati air terjun dengan perlahan. Berbeda dengan sebelumnya, di mana Xiaolang terpental ketika hendak mendekati air terjun tersebut, sekarang justru tidak ada lagi yang menghalanginya, karena formasi yang melindungi air terjun telah berhasil ia hancurkan. Sebenarnya formasi tersebut tidak terlalu kuat, hanya saja formasi tersebut tidak bisa dirasakan ataupun dilihat dengan aura dan mata biasa, melainkan hanya bisa dirasakan dan dilihat dengan kekuatan jiwa. Baiklah, mari kita periksa air terjun ini, Xiaolang bergumam pelan, kemudian melesat masuk ke dalam air terjun tersebut. Namun anehnya, ketika Xiaolang melewati air terjun tersebut ia justru tidak basah sama sekali. Jangankan tubuhnya, bahkan sehelai benang pun dari pakaiannya tidak basah karena air terjun tersebut. Dan entah kenapa Xiaolang merasa seperti baru saja melewati sebuah gerbang dimensi yang terlihat seperti air terjun. Tapi jika dia memang telah melewati gerbang dimensi, lalu kenapa sekarang dia dalam gua? Bukanlah seharusnya ia berada di lorong dimensi ruang dan waktu. Benar-benar tempat yang aneh, ucap Xiaolang pelan, lalu berjalan masuk ke gua tersebut. Beberapa menit berlalu setelah Xiaolang memasuki gua aneh yang ada di balik air terjun, tidak lama kemudian, Xiaolang melihat setitik cahaya yang sepertinya sangat jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Karena penasaran dengan setitik cahaya tersebut, Xiaolang kemudian melesat terbang mendekati cahaya yang ia lihat. Dan tidak lama kemudian, Xiaolang akhirnya sampai tempat tujuannya.
Setitik cahaya yang ia lihat sebelumnya, ternyata berasal dari pintu keluar gua yang letaknya cukup jauh dari tempatnya berdiri. Namun setelah sampai di sana, Xiao Lang justru nampak kaget, lalu tersenyum senang sambil memandang ke arah pintu gua di hadapannya. Senyuman senang Xiao Lang bukan karena ia telah berhasil menemukan pintu keluar, melainkan karena sesuatu yang sangat menakjubkan yang ada di luar gua. Di luar gua yang ada di hadapan Xiao Lang saat ini, ada sebuah pemandangan indah yang bisa membuat kultivator manapun meloncat-loncat. Kegirangan, karena di hadapan Xiao Lang saat ini terdapat sebuah kebun yang sangat luas dan penuh dengan tanaman-tanaman herbal yang sangat berharga, bisa dikatakan jika kebun itu memang khusus diciptakan untuk menanam herbal. Xiao Lang kemudian berjalan keluar gua, agar ia bisa melihat seberapa luas kebun yang ada di hadapannya tersebut. Lalu saat ia sudah berada di luar gua, Xiao Lang hanya terdiam membisu tanpa bisa mengatakan apa-apa, karena kebun herbal di hadapannya benar-benar sangat luas, bahkan mungkin, luas kebun tersebut lebih dari setengah luas halaman istana kerajaannya. Aku lebih berhati-hati, ucap Xiao Lang dalam hatinya. Setelah itu, Xiao Lang berjalan dengan santai ke tengah-tengah kebun tersebut, tentunya dengan tidak menurunkan kewaspadaannya sedikitpun, karena ia sangat yakin jika di tempat tersebut tidak mungkin jika tidak ada sesuatu yang aneh. Terlebih lagi, tempat tersebut adalah tempat yang sangat berharga. Dan benar saja, baru saja beberapa langkah Xiao Lang berjalan di kebun tersebut, sebuah suara tiba-tiba saja menggema di sana. Berani sekali kau menginjakkan kakimu di tempatku. Pergi sekarang atau kau akan aku menyesali. Chapter 62. Melawan Roh Angin. Xiao Lang mengerutkan alisnya, ia kemudian memandangi sekelilingnya untuk menemukan asal suara tersebut, namun anehnya Xiao Lang tetap tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan yang lebih aneh lagi adalah, suara tersebut tidak diketahui dari mana asalnya, bagaikan angin yang datang dari mana saja dan pergi begitu saja. Aku tidak akan pergi sebelum kau menunjukkan dirimu, ucap Xiao Lang dengan santai. Hahaha. Apa kau yakin ingin melihat wujudku? Tanya suara misterius tersebut. Tentu saja aku sangat yakin, kalau aku tidak yakin, aku tidak akan memintamu untuk menunjukkan diri, jawab Xiao Lang. Suasana kembali hening, benar-benar sangat hening sampai Xiao Lang bisa mendengar suara dedaunan kering yang jatuh ke tanah. Ia bahkan bisa mendengar dengan jelas suara angin yang berhembus dengan lembut. Namun anehnya angin yang mulanya berhembus dengan lembut perlahan-lahan mulai kencang, sampai akhirnya memunculkan pusaran angin yang lumayan besar. Xiao Lang terdiam sambil memandangi pusaran angin tersebut. Ia kemudian mencoba memeriksa angin tersebut dengan menggunakan teknik mata bintang. Xiao Lang cukup terkejut ketika mengetahui jika angin tersebut ternyata memiliki jiwa atau roh. Namun anehnya jiwa atau roh angin tersebut tidak sama seperti jiwa lainnya, karena jiwa angin tersebut penuh dengan energi kegelapan. Dari mana sebenarnya jiwa ini berasal? Kenapa ia memiliki energi kegelapan yang sangat besar? Xiao Lang bertanya pada dirinya sendiri. Hahaha. Apa sekarang kau takut? Xiao Lang justru tertawa mendengar pertanyaan yang dilontarkan padanya. Hahaha. Aku baru tahu jika angin bisa bicara, ucap Xiao Lang. Cih. Memangnya kenapa kalau angin bisa bicara? Asal kau tahu saja, jangankan berbicara, aku bahkan bisa memotong-motong tubuhmu dengan mudah. Jawab pusaran angin tersebut. Buktikan. Ujar Xiao Lang. Pusaran angin di hadapan Xiao Lang berputar semakin kencang, lalu dari pusaran angin tersebut muncul puluhan bilah angin yang membentuk seperti bulan sabit, atau lebih tepatnya membentuk seperti energi pedang. Tidak lama kemudian, puluhan bilah angin tersebut langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Xiao Lang.
Xiaolang kemudian menciptakan tombak dari energi spiritualnya, lalu Xiaolang meraih tombak energi tersebut dan langsung menangkis puluhan bilah angin yang melesat ke arahnya, sambil terus bergerak mendekati pusaran angin di hadapannya. Meski Xiaolang berhasil menangkis semua bilah angin yang melesat ke arahnya, tapi bilah angin tersebut terus bermunculan dan tidak pernah ada habisnya. Kekuatan serangan angin ini tidak terlalu kuat, tapi serangannya tidak pernah habis, gumam Xiaolang, sambil terus menangkis bilah angin yang melesat ke arahnya. Hahaha. Teruslah berusaha, kalau tidak tubuhmu akan terpotong-potong oleh bilah angin itu. Ujar pusaran angin tersebut. Sepertinya kau terlalu sombong, ucap Xiaolang, kemudian menjentikkan jari tangannya. Seketika itu juga, waktu di sekitar Xiaolang langsung berhenti, karena saat menjentikkan jarinya, Xiaolang menggunakan kekuatan ruang dan waktu yang sekarang telah ia kuasai sepenuhnya. Setelah menghentikan waktu di sekitarnya, Xiaolang kemudian berjalan mendekati pusaran angin di hadapannya. Tempat seindah ini harusnya tidak dirusak dengan energi kegelapan sepertimu, ucap Xiaolang. Ia kemudian menyerap kekuatan kegelapan pada pusaran angin tersebut, sampai tidak tersisa sedikitpun. Setelah selesai menyerap habis semua energi kegelapan tersebut, Xiaolang kemudian menjentikkan jari tangannya lagi dan seketika itu juga, waktu kembali berjalan seperti biasa. Namun, bersamaan dengan berjalannya waktu lagi, pusaran angin yang lumayan besar di hadapan Xiaolang sebelumnya, tiba-tiba saja menyusut dan menjadi sangat kecil, karena energinya telah habis diserap oleh Xiaolang. Roh angin yang sebelumnya sangat sombong dan sangat yakin akan bisa mengalahkan Xiaolang, langsung terdiam 1000 bahasa setelah menyadari jika kekuatannya menghilang begitu saja, bahkan sekarang, ukurannya telah menyusut drastis dan menjadi sangat kecil. Setelah menyadari jika dia tidak bisa lagi menghadapi Xiaolang, roh angin tersebut bermaksud untuk melarikan diri, tapi sayangnya Xiaolang sudah lebih dulu menangkapnya, bahkan sebelum ia sempat beranjak dari tempat tersebut. Kau adalah roh yang sangat berbahaya, jadi aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja, ucap Xiaolang, kemudian memusnahkan roh angin tersebut dengan menggunakan kekuatan elemen cahaya. Tidak lama kemudian, Xiaolang akhirnya menghela nafas lega karena telah berhasil mengalahkan roh angin dengan sangat mudah. Meski begitu, Xiaolang juga tidak menyangka jika yang menjaga tempat tersebut sangatlah lemah, padahal tempat yang dijaga olehnya sudah bisa dikatakan sebagai surga bagi para kultivator, terutama para alkemis yang sangat ahli dalam meracik pil. Sebenarnya roh angin tersebut tidaklah lemah sama sekali, hanya saja, Xiaolang adalah lawan yang terlalu kuat untuknya. Jika saja yang datang ke tempat itu bukanlah Xiaolang, mungkin orang itu pasti akan sangat kewalahan menghadapi roh angin, atau bahkan orang itu akan langsung mati ketika berhadapan dengan roh angin, karena roh angin tidak memberikan celah kepada lawannya untuk melakukan serangan balasan. Seandainya Xiaolang tidak menggunakan kekuatan ruang dan waktu saat berhadapan dengan roh angin, ia juga pastinya akan kewalahan menghadapi serangan beruntun roh angin tersebut. Meskipun dia masih bisa menang melawan roh angin, tapi pertarungannya dengan roh angin pastinya akan menguras banyak tenaga. Setelah memusnahkan roh angin, Xiaolang kemudian memasukkan semua tumbuhan herbal yang ada di sana ke dalam cincin penyimpanannya. Untungnya cincin penyimpanan Xiaolang adalah cincin penyimpanan yang tidak memiliki batas maksimal, karena sudah ia perbesar dengan kekuatan ruang dan waktu. Jika tidak, cincin penyimpanannya tidak akan sanggup menyimpan semua tumbuhan herbal tersebut, karena jumlahnya benar-benar sangat banyak. Dengan ini, kekuatan pasukanku pasti akan meningkat dengan pesat, Xiaolang bergumam pelan, kemudian pergi meninggalkan kebun yang telah kosong tersebut. Di tempat pelatihan pasukan kerajaan hewan suci,
Para prajurit nampak sedang beristirahat setelah menjalani latihan berat yang diberikan oleh para jenderal. Mereka semua benar-benar nampak sangat kelelahan, karena latihan yang diberikan oleh para jenderal ternyata jauh lebih mengerikan daripada latihan yang diberikan oleh Xiao Lang. Latihan yang diberikan oleh Xiao Lang memang sangat berat, bahkan mereka belum pernah menjalani latihan seperti itu sebelumnya. Meskipun begitu, Xiao Lang tetap memberikan mereka kemudahan dengan beristirahat di siang hari. Tapi saat mereka dilatih oleh para jenderal, mereka semua benar-benar tidak bisa beristirahat sedikit pun, karena mereka hanya boleh beristirahat setelah matahari hampir tenggelam. Tidak lama kemudian, Xiao Lang datang menghampiri mereka semua. Lalu seluruh prajurit langsung berdiri untuk menyambut kedatangannya dengan hormat, meskipun sangat jelas terlihat jika mereka memaksakan dirinya untuk bisa berdiri. "Hormat kami, Yang Mulia," ucap para prajurit serempak. "Kalian kenapa?" tanya Xiao Lang ketika melihat raut wajah mereka yang sangat tidak enak dipandang. "Maaf Yang Mulia, kami hanya kelelahan saja," salah seorang prajurit memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Xiao Lang. "Baiklah, kalau begitu kalian bisa beristirahat sekarang," ucap Xiao Lang, kemudian menghampiri 4 jenderal dan 5 raja hewan suci. Chapter 63. Mencari tempat berburu. Di sisi lain, keempat jenderal dan 5 raja hewan suci langsung menghentikan obrolannya. Ketika mengetahui jika Xiao Lang telah kembali, mereka semua kemudian berdiri dari tempat duduknya, lalu menghampiri Xiao Lang yang juga sedang berjalan ke arah mereka semua. "Selamat datang kembali Yang Mulia," ucap mereka serentak, ketika mereka semua telah berada di hadapan Xiao Lang. "Latihan seperti apa yang kalian berikan pada para prajurit? Kenapa mereka sangat kelelahan?" tanya Xiao Lang. Shen Long dan Dao Fang terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka berdualah yang telah menyiksa para prajurit sampai mereka sangat kelelahan. Alasan mereka berdua memberikan latihan keras kepada para prajurit hanya karena ingin para prajurit merasakan apa yang sebelumnya mereka rasakan, tapi sepertinya mereka telah bertindak berlebihan, sehingga akan membuat Xiao Lang marah. "Maaf Yang Mulia, kami hanya..." "Apapun yang kalian lakukan pada mereka, teruskan saja," ujar Xiao Lang memotong perkataan Dao Fang. Shen Long dan Dao Fang terkejut mendengar perkataan Xiao Lang, karena awalnya mereka berpikir jika Xiao Lang akan marah pada mereka berdua yang telah bersikap terlalu kejam kepada para prajurit. Tapi siapa sangka, Xiao Lang justru malah mengizinkan mereka untuk berbuat seperti itu lagi. Dan yang pastinya, hal itu berhasil membuat Shen Long dan Dao Fang sangat senang. "Baik Tuan," jawab 4 jenderal serempak. Latihan yang diberikan oleh Shen Long dan Dao Fang hampir sama seperti latihan yang dulu pernah mereka berikan pada Zhou Jin, hanya saja, latihan kali ini jauh lebih berat dari yang pernah Zhou Jin alami, karena Shen Long dan Dao Fang tidak menahan kekuatan mereka sama sekali, bahkan latihan tersebut bisa dikatakan sebagai siksaan untuk para prajurit. Meski begitu, siksaan yang diberikan oleh Shen Long dan Dao Fang sangat berguna untuk menempa tubuh para prajurit, agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana tidak? Shen Long menggunakan kekuatan api biru naga Azure yang sangat panas untuk membakar tubuh para prajurit, bahkan panasnya berkali-kali lipat dibandingkan panas api bangsa Phoenix. Sementara Dao Fang, ia menggunakan kekuatan racun yang luar biasa sebagai bahan latihan untuk para prajurit, yang tentunya akan sangat menyakitkan dan sangat menyiksa ketika memasuki tubuh para prajurit. Tapi tentunya kedua kekuatan yang sangat luar biasa tersebut tidak akan melukai para prajurit, justru kedua kekuatan itu akan membantu para prajurit untuk menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Setelah itu, mereka semua mengajak Xiao Lang ke tempat mereka mengobrol sebelumnya, agar mereka bisa mengobrol dengan tenang di sana,
karena di sana sudah tersedia makanan dan minuman untuk Xiaolang. Awalnya mereka ingin menyimpan makanan serta minuman tersebut, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu kapan Xiaolang akan kembali. Tapi ternyata, Xiaolang justru telah kembali jauh lebih cepat dari perkiraan mereka semua. Di antara kalian berlima, apakah ada yang bisa membuat pil? Tanya Xiaolang pada 5 raja hewan suci. Tentu saja yang mulia, kami bangsa Qilin adalah pembuat pil yang handal, tapi sayangnya, untuk menemukan tanaman herbal bukanlah sesuatu yang mudah, jawab Qin Hanzi. Kalau begitu, aku ingin kau dan bangsamu membuatkan pil untuk kita semua dan seluruh pasukan, ucap Xiaolang. Masalah sumber daya kau serahkan saja padaku, yang penting kalian bisa bekerja keras untuk membuat pil dalam jumlah banyak, lanjutnya. Baik yang mulia, jawab Qin Hanzi. Qin Hanzi sebenarnya ingin bertanya tentang sumber daya yang akan digunakan untuk membuat pil, karena sumber daya yang mereka miliki untuk membuat pil tidaklah banyak. Namun setelah mendengar perkataan Xiaolang, Qin Hanzi akhirnya mengurungkan niatnya untuk bertanya, karena ia yakin jika Xiaolang pasti memiliki solusi untuk masalah kekurangan sumber daya tersebut. Di dunia kegelapan, persiapan yang dilakukan oleh bangsa iblis untuk menyerang para dewa sudah hampir mencapai tahap akhir, namun mereka kekurangan sumber daya untuk meningkatkan lagi kekuatan mereka sampai tahap sempurna. Sumber daya yang dibutuhkan oleh bangsa iblis tidak sama dengan yang dibutuhkan manusia, karena sumber daya yang mereka butuhkan adalah manusia itu sendiri. Para iblis membutuhkan manusia untuk menyempurnakan kekuatan mereka, atau lebih tepatnya, mereka semua membutuhkan jiwa manusia untuk diserap. Dengan begitu, kekuatan mereka akan benar-benar sempurna, bahkan kekuatan mereka akan terus bertambah seiring banyaknya jiwa manusia yang berhasil mereka serap. Yang mulia, kapan kita akan datang ke dunia manusia? Tanya salah seorang jenderal iblis, Yu Hun. Sebentar lagi, kalian harus bersabar sebentar lagi untuk pergi ke dunia manusia, karena sebelum itu, aku harus memantau pergerakan para dewa, jawab Raja Iblis, Mosin. Baiklah yang mulia, kami akan bersabar menunggu, meskipun sebenarnya kami sudah tidak sabar untuk segera menyerap jiwa-jiwa manusia. Hahaha. Ucap Wutu, yang juga merupakan salah satu dari 7 jenderal bangsa iblis. Raja atau dewa bangsa iblis, Mosin, memiliki 7 jenderal yang sangat kuat dan luar biasa. Mereka adalah Yu Hun, Wutu, Liu Ma, Yuan Gui, Gui Po, Ba Jiao, dan Hei Bai. Masing-masing jenderal iblis memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda, namun yang paling kuat di antara mereka adalah Yu Han, yang merupakan tangan kanan Mosin, sang Raja Iblis. Selain memiliki kekuatan yang sangat besar, Yu Han juga memiliki keahlian yang luar biasa. Salah satunya adalah, Yu Han mampu mengubah wujudnya menjadi apapun dengan sangat sempurna. Ia juga bisa mengubah wujudnya seperti manusia biasa dan akan sangat sulit mengetahui jika ia bukanlah manusia, melainkan iblis yang sedang menyamar. Yu Hun, aku punya tugas untukmu, ucap Mosin. Katakanlah yang mulia, jawab Yu Han. Aku ingin kau datang ke dunia manusia, cari tempat terbaik untuk dijadikan sebagai lahan berburu bangsa kita, ujar Mosin. Hahaha. Dengan senang hati yang mulia, kalau begitu hamba pergi sekarang, jawab Yu Hun, kemudian menghilang dari tempat tersebut. Kalian semua, persiapkan pasukan kita, karena setelah Yu Hun memberikan laporan nanti, kita akan langsung berangkat ke dunia manusia, ucap Mosin. Baik yang mulia, ujar 6 jenderal iblis lainnya, kemudian mereka pergi untuk mempersiapkan seluruh pasukan bangsa iblis. Sementara itu, di benua bintang, setelah mendapatkan tugas dari Mosin,
Yu Hun langsung pergi menuju ke benua bintang. Sekarang ia tengah terbang di atas awan sambil mencari tempat berburu yang cocok untuk bangsa iblis. Sekarang penampilan Yu Hun telah berubah. Ia tidak terlihat lagi seperti bangsa iblis, melainkan seperti seorang kultivator yang sedang mengembara. Bangsa manusia, sudah saatnya kalian merasakan kenegerian dari mimpi buruk yang akan diciptakan oleh bangsa iblis, ucap Yu Hun dalam hatinya. Akan diciptakan oleh bangsa iblis, ucap Yu Hun dalam hatinya. Chapter 64. Serangan Bangsa Iblis. 1. Setelah terbang selama hampir 2 jam, Yu Hun akhirnya menemukan tempat berburu untuk bangsa iblis. Tempat tersebut tidak lain adalah Kekaisaran Zhou di benua bintang bagian tengah. Karena Kekaisaran Zhou jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan kekaisaran yang lainnya, bahkan warga ibu kota Kekaisaran Zhou saja sangatlah banyak, belum lagi ditambah dengan kota-kota lainnya. Yu Hun kemudian menghubungi Raja Iblis agar segera bersiap-siap untuk membawa pasukan bangsa iblis ke dunia manusia. Lalu setelah selesai menghubungi Raja Iblis, Yu Hun kemudian turun ke ibu kota Kekaisaran Zhou. Karena sekarang penampilannya sudah berubah seperti manusia biasa, lah tidak perlu mengkhawatirkan lagi tentang identitasnya yang akan terbongkar. Akan tetapi, jika identitasnya terbongkar sekalipun, hal itu bukanlah masalah-masalah besar untuknya. Berhenti, tunjukkan tanda pengenalmu. Ujar salah seorang prajurit penjaga gerbang, menghentikan gerakan Yu Hun. Yu Hun diam bergeming di tempatnya, ia kemudian menatap mata prajurit tersebut selama beberapa saat dan tiba-tiba saja, prajurit yang sebelumnya terlihat kasar dan tegas, malah berubah sangat ramah dan hormat padanya. Prajurit tersebut bahkan mempersilahkan Yu Hun masuk tanpa menunjukkan tanda pengenalnya. Ketika Yu Hun menatap mata prajurit penjaga gerbang yang menghentikannya, Yu Hun menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan pikiran prajurit tersebut, sehingga prajurit tersebut menganggap Yu Hun adalah tamu kehormatan yang datang untuk menemui Kaisar Zhou, padahal sebenarnya adalah iblis yang akan membawa mimpi buruk untuk mereka semua. Silahkan masuk Tuan, maaf atas tindakan hamba yang telah lancang menghentikan Tuan, ucap prajurit tersebut, sambil membungkukkan badannya. Jangan lakukan kesalahan lagi, jawab Yu Hun, kemudian berjalan melewati para prajurit penjaga gerbang. Baik Tuan, jawab seluruh prajurit penjaga gerbang, yang ternyata ikut terkena pengaruh dari kekuatan jahat Yu Hun. Sementara itu, di dunia kegelapan. Setelah mendapatkan informasi dari Yu Hun, Raja Iblis kemudian beranjak dari singgasananya dan langsung pergi menemui seluruh pasukannya yang telah bersiap-siap. Kedatangan Raja Iblis disambut dengan penuh rasa hormat oleh seluruh pasukan. Mereka semua juga terlihat sangat senang, karena sebentar lagi, mereka semua akan berburu di dunia manusia. Sudah saatnya menciptakan mimpi buruk untuk bangsa manusia, ucap Mo Xin. Setelah mengucapkan kata-kata singkat tersebut, Mo Xin kemudian membuka gerbang dimensi yang sangat besar di hadapan seluruh pasukannya. Gerbang dimensi yang ia buka juga langsung terhubung ke dunia manusia, atau lebih tepatnya langsung terhubung dengan tempat Yu Hun berada saat ini, yaitu ibu kota Kekaisaran Zhou. Tidak lama setelah gerbang dimensi terbuka, Mo Xin kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera masuk ke dalam gerbang tersebut. Lalu Mo Xin juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk langsung melakukan perburuan setelah mereka sampai di dunia manusia nanti, yang artinya mereka bisa berbuat sesukanya tanpa harus menunggu perintah Mo Xin lagi. Di benua biru, tepatnya di ibu kota Kekaisaran Zhou. Seluruh penduduk kota tiba-tiba saja dikagetkan dengan retakan yang terjadi di langit. Awalnya para penduduk kota menganggap jika retakan tersebut adalah pertanda akan datangnya para dewa. Namun ketika aura kematian yang sangat besar keluar dari retakan tersebut, orang-orang mulai nampak khawatir.
bahkan mereka langsung bersembunyi di rumahnya masing-masing. Kaisar Zhou serta para petinggi istana yang sedang berkumpul di ruang tahta, juga dikagetkan dengan kemunculan aura kematian yang sangat besar yang entah berasal dari mana. Karena sangat penasaran dengan aura kematian tersebut, Kaisar Zhou dan para petinggi istana kemudian memutuskan untuk memeriksa secara langsung, namun di saat yang bersamaan, salah seorang prajurit datang menghampiri mereka. "Hormat hamba yang mulia, serta para petinggi sekalian," ucap prajurit tersebut. "Ada apa?" tanya Kaisar Zhou. "Yang mulia, telah terjadi fenomena aneh di langit ibu kota," jawab prajurit tersebut. "Fenomena aneh? Maksudmu?" tanya Kaisar Zhou yang nampak kebingungan. "Benar yang mulia, di langit ibu kota tiba-tiba saja muncul retakan yang semakin lama semakin membesar, lalu dari retakan tersebut keluar aura kematian yang sangat besar," jawab prajurit itu menjelaskan. Kaisar Zhou terdiam selama beberapa saat sambil memikirkan perkataan prajurit yang memberikan laporan. Retakan yang mengeluarkan aura kematian, apa jangan-jangan? Kaisar Zhou bergumam dalam hatinya, namun tidak lama kemudian, raut wajahnya tiba-tiba saja berubah panik. "Gawat, segera siapkan seluruh pasukan, karena sebentar lagi peperangan akan pecah di ibu kota kekaisaran. Jangan lupa untuk mengungsikan seluruh penduduk ke tempat aman." Lalu para petinggi, bersiap-siaplah menciptakan formasi pelindung untuk melindungi ibu kota kekaisaran. Kaisar Zhou berkata dengan tegas. "Baik yang mulia," jawab mereka semua serempak, kemudian pergi meninggalkan ruang tahta. Saat Kaisar dan semua orang sedang bersiap-siap, retakan yang terjadi di langit semakin membesar, sampai akhirnya membentuk seperti sebuah lubang hitam yang sangat besar, lalu dari dalam lubang tersebut, keluar bangsa iblis yang tidak terhitung jumlahnya. Para penduduk kota berteriak histeris seraya berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka semua kemudian berlarian ke arah gerbang ibu kota agar bisa keluar dari kota tersebut. Namun sayangnya, gerbang kota malah tertutup dan tidak bisa dibuka sama sekali. Yang menutup gerbang tidak lain adalah para prajurit penjaga gerbang itu sendiri. Namun mereka semua telah berada di bawah pengaruh kekuatan Yuhun. Seluruh penduduk kota dilanda kebingungan karena tidak tahu harus lari kemana. Harapan mereka satu-satunya untuk kabur adalah gerbang ibu kota. Namun gerbang ibu kota malah tertutup, sedangkan rasa takut yang teramat sangat semakin menghantui mereka, hingga pada akhirnya mereka semua kembali ke kediamannya masing-masing dan mengunci pintu rapat-rapat, dengan harapan bangsa iblis tidak akan menemukan mereka. Sementara itu, para iblis yang telah mendarat di ibu kota langsung melakukan menyerang orang-orang yang mereka temui, entah itu kultivator ataupun orang-orang biasa, tidak ada yang bisa lolos dari serangan para iblis. Para kultivator memang bisa mempertahankan diri mereka sendiri dengan melawan bangsa iblis. Namun dengan jumlah bangsa iblis yang sangat banyak, tentu saja usaha mereka akan sangat sia-sia. "Hahaha. Habisi semuanya dan jangan sisakan satupun," ujar Mosin yang baru saja keluar dari gerbang dimensi bersama para jenderal lainnya. Tidak lama kemudian, seorang pemuda datang menghampiri mereka semua. Dia tidak lain adalah Yuhun yang masih menyamar sebagai manusia. "Selamat datang yang mulia," sapa Yuhun. "Yuhun, bagaimana dengan penguasa kota ini?" tanya Mosin. "Dia ada di istana, yang mulia," jawab Yuhun. "Baiklah, sekarang aku izinkan kalian menghabisinya," ucap Mosin pada seluruh jenderalnya. "Baik yang mulia," jawab Yuhun dan yang lainnya serempak, lalu mereka semua terbang menuju istana kekaisaran.
Setibanya di Istana Kekaisaran, kedatangan para Jenderal Iblis langsung disambut oleh Kaisar Zhou serta para petinggi. Di sana tentunya juga ada seluruh pasukan penjaga istana yang telah bersiap-siap untuk berperang, sementara pasukan lainnya telah berada di ibu kota untuk membantu para penduduk, yang dipimpin oleh Jenderal Kekaisaran. Kaisar Zhou serta mereka semua yang ada di sana sangat terkejut, ketika melihat sosok seorang pemuda dari bangsa manusia ada di tengah-tengah bangsa iblis. Mereka semua berpikir jika pemuda tersebutlah yang telah bekerja sama dengan bangsa iblis untuk menyerang ibu kota kekaisaran. Kau benar-benar manusia hina, beraninya kau mengorbankan bangsamu kepada bangsa iblis. Ucap Kaisar Zhou. Hahaha. Jangan salah paham, aku bukan bagian dari kalian. Jawab Yuhun, kemudian mengubah wujudnya. Chapter 65. Serangan Bangsa Iblis. 2. Kaisar Zhou maupun para petinggi istana benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi, ketika melihat wujud Yuhun yang sesungguhnya. Sebelum melihat wujud Yuhun yang sebenarnya, mereka benar-benar berpikir jika Yuhun adalah manusia yang bekerja sama dengan bangsa iblis. Bahkan tidak sedikit pun ada rasa curiga di hati mereka saat melihat penampilan Yuhun, karena ia benar-benar terlihat seperti manusia biasa. Namun memikirkan hal itu tidak akan ada gunanya lagi, karena sekarang mereka harus menghadapi 7 iblis yang ada di hadapan mereka saat ini. Mereka bahkan tidak peduli lagi apakah iblis yang di hadapan mereka saat ini adalah iblis biasa atau tidak. Karena yang terpenting bagi mereka sekarang adalah, mereka harus segera menghabisi ketujuh iblis tersebut, agar bisa membantu para penduduk ibu kota kekaisaran. Yang mulia, serahkan mereka pada kami, sebaiknya Anda dan para petinggi segera menuju ke ibu kota, ucap komandan pasukan penjaga istana. Hahaha. Apa kalian pikir, kalian bisa pergi dari sini begitu saja? Tidak. Karena kalian semua yang ada di sini, adalah mangsa kami. Ujar Heibai, ia kemudian menciptakan formasi kegelapan yang menutupi seluruh bagian istana kekaisaran. Cih. Jangan terlalu sombong, iblis sialan. Ujar komandan pasukan, lalu menyerang Heibai. Heibai tertawa melihat keberanian komandan pasukan tersebut. Ia kemudian menghilang dari pandangan dan langsung muncul tepat di hadapan komandan pasukan penjaga istana. Tidak hanya itu saja, Heibai bahkan langsung mencengkeram leher komandan tersebut dengan sangat kuat. Aku hargai keberanianmu, maka dari itu, kau akan mendapatkan penghargaan dariku, ucap Heibai, lalu menyerap jiwa sang komandan pasukan. Tidak hanya sekedar menyerap jiwanya saja, Heibai juga menyerap seluruh darah komandan pasukan tersebut, sehingga setelah jiwa dan darahnya diserap oleh Heibai, sang komandan pasukan penjaga istana langsung mati saat itu juga, bahkan tubuhnya yang tegap berisi langsung kecut dan hanya tinggal tulang yang terbungkus oleh kulit. Hahaha. Jiwa dan darah manusia adalah makanan yang sangat lezat, ucap Heibai, kemudian melemparkan tubuh sang komandan ke tanah. Kaisar Zhou serta yang lainnya langsung bergidik ketika menyaksikan apa yang terjadi pada sang komandan pasukan. Mereka semua tentunya mengetahui seberapa kuat dan hebatnya komandan pasukan penjaga istana, yang bahkan pernah menjadi salah satu kandidat calon jenderal kekaisaran, setelah kepergian Zhou Jin. Tapi siapa sangka, sang komandan yang sangat hebat tersebut justru kalah dan mati dengan begitu mudahnya. Sepertinya mereka bukanlah iblis biasa, buktinya salah satu dari mereka bisa mengalahkan komandan pasukan dengan mudah, ucap salah seorang petinggi istana. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya yang lainnya. Tidak ada jalan lain, kita harus melawan mereka. Ujar Kaisar Zhou. Tapi yang mulia, apa kalian ingin mati begitu saja tanpa perlawanan sedikitpun? Jika memang ingin kabur,
Apa kalian pikir bisa keluar dari istana ini? Ujar Kaisar Zhou. Baik Yang Mulia, kami akan bertarung bersama andal, ujar para petinggi istana. Hahaha. Aku suka dengan manusia yang memiliki semangat seperti kalian, tapi semuanya percuma saja, karena pada akhirnya, kalian semua tetap akan mati, ucap Yuhun. Siapa yang akan mati kita tidak tahu, jadi jangan memandang tinggi dirimu sendiri. Jawab Kaisar Zhou. Hahaha. Baiklah, kalau begitu mari kita buktikan, ujar Yuhun. Setelah itu, Yuhun tiba-tiba saja telah berada di hadapan Kaisar Zhou. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyadari kapan Yuhun bergerak mendekati Kaisar Zhou, karena gerakannya benar-benar sangat cepat. Jangankan para tetua, bahkan Jenderal Iblis lainnya juga tidak bisa melihat pergerakan Yuhun, padahal saat itu, mereka sedang berada di sebelahnya. Kakao. Kaisar Zhou kehabisan kata-kata saat melihat Yuhun telah berada di hadapannya. Tubuhnya juga gemetaran, jantungnya bergerak dengan kencang dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Ia ingin sekali beranjak dan lari dari tempat tersebut, tapi entah kenapa. Tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun, bahkan kakinya terasa sangat lemas dan tidak bertenaga lagi. Ada apa? Bukankah tadi kau sangat percaya diri? Tanya Yuhun. Aku. Kau adalah santapan untukku. Ujar Yuhun kemudian menyentuh dahi Kaisar Zhou dengan jari telunjuknya. Tidak lama kemudian, dahi Kaisar Zhou mulai menghitam secara perlahan-lahan. Bersamaan dengan itu, jiwa Kaisar Zhou dan energi kehidupannya perlahan-lahan mulai keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Yuhun, hingga akhirnya, jiwa dan seluruh energi kehidupan Kaisar Zhou benar-benar terserap habis oleh Yuhun. Sayang sekali, jiwa sang kaisar masih belum cukup untuk menyempurnakan kekuatanku, ucap Yuhun. Yuhun, bukankah sekarang adalah giliran kami? Atau kau berencana untuk menyerap jiwa mereka semua untuk dirimu sendiri? Tanya Bajiao. Hahaha. Kalian tenang saja dan silahkan nikmati makanan kalian, jawab Yuhun, kemudian menghilang dari hadapan mereka semua. 2 jam kemudian, bangsa iblis akhirnya berhasil memburu seluruh manusia yang ada di ibu kota kekaisaran. Mereka benar-benar menghabisi semuanya dan tidak menyisakan satu pun, mulai dari anak kecil ataupun bayi yang baru lahir, sampai orang tua yang sudah tidak bisa bergerak lagi, semuanya mati dengan jiwa yang telah diserap oleh bangsa iblis. Dan akhirnya, ibu kota kekaisaran menjadi kota mati tanpa satupun manusia yang tinggal di dalamnya. Hahaha. Bagus, sekarang mari kita lanjutkan ke kota berikutnya. Ujar Mosin. Baik Yang Mulia. Ujar seluruh pasukan bangsa iblis serempak. Setelah itu, Mosin dan seluruh pasukannya langsung bergerak menuju ke kota berikutnya, untuk melanjutkan perburuan mereka. Meski mereka telah banyak menyerap jiwa penduduk ibu kota kekaisaran Zhou, namun kekuatan mereka masih belum sempurna sama sekali, karena masih membutuhkan lebih banyak jiwa manusia. Kalaupun kekuatan mereka telah sempurna setelah menyerap jiwa penduduk ibu kota kekaisaran Zhou, mereka tetap tidak akan berhenti berburu, karena bangsa iblis tidak pernah merasa puas. Di alam ilahi, salah seorang dewa yang bertugas mengawasi dunia fana, datang menghadap kepada Shen Huoliang, yang merupakan kaisar dan pemimpin para dewa. Dewa yang mengawasi dunia fana kemudian melaporkan apa yang telah terjadi pada bangsa manusia, namun Shen Huoyuan justru tidak menghiraukannya, karena menurutnya masalah Xiao Lang jauh lebih penting dibandingkan mengurusi masalah manusia di alam fana. Apakah kita akan membiarkan bangsa iblis begitu saja, Yang Mulia? Tanya dewa tersebut. Sudahlah, untuk sementara kita biarkan saja mereka, karena masih ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan,
Memangnya kau mau menanggung kemarahan Yang Mulia Sendian? Jawab Sen Huoliang. Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu diam dan jangan melakukan apapun. Ujar Sen Huoliang. Bersambung. Chapter 66. Berita buruk dari Xiao Gang.